Halo. Pull. Oh. Ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Di sini aku bakal ngerjain satu project UAS, yaitu untuk meniru website pilihan kita, website e-commerce. Di sini aku milih website Dior. Di sini aku akan merecreate website Dior semampu aku. Dan di sini aku merecreate-nya itu 2 halaman. Yang pertama itu ada halaman home-nya, ada homepage-nya. Nah, di sini ini adalah hasil kerjaku dari atas sampai bawah ya. Dan juga di sini ada halaman untuk checkout-nya. Di sini aku pilih halaman pas lip balm-nya. Ini juga bikinan aku ya, teman-teman. Di sini aku merecreate. Dan kita akan langsung aja ya ke bagian utamanya, atau kita akan menjelaskan tentang kode HTML dan juga CSS-nya. Di sini juga aku pakai Bootstrap. Happy watching dan stay tune. Baik teman-teman, kita mulai dengan mendefinisikan tipe dokumen HTML5 dengan deklarasi tag doctype HTML di baris pertama. Selanjutnya, kita memiliki elemen HTML dengan atribut length ID untuk mengindikasikan bahwa bahasa halaman ini adalah bahasa Indonesia. Dalam elemen head, kita menetapkan beberapa elemen penting seperti karakter encoding, viewport untuk responsivitas, judul halaman, dan link ke file CSS eksternal. Di sini untuk title kita menetapkan judul halaman yang muncul di tab browser. Lalu ada di sini link rel style sheet digunakan untuk menghubungkan halaman dengan file CSS eksternal. Halaman ini dalam hal ini Bootstrap dan style sheet khusus bernama Dior CSS. Jadi nanti untuk file CSS-nya akan saya jelaskan di akhir video. Kita lanjut ke bagian body. Di dalam elemen body, kita mulai dengan membuat navbar menggunakan komponen Bootstrap. Navbar ini memiliki kelas navbar, fix top, dan juga navitam yang telah saya buat, yang membuatnya selalu terlihat di bagian atas halaman. Lalu pada baris pertama, kita menggunakan Bootstrap grid system dengan elemen div class row untuk membagi navbar menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan juga kanan. Di sini saya membaginya dengan bagian kiri call medium 9 dan juga call small 12, dan ini text end. Untuk bagian kanannya ini menampilkan icon lokasi dan link find stores. Pada baris kedua di bawah ini kita memiliki navigasi utama dengan link ke berbagai kategori produk dan logo Dior di tengah. A adalah elemen dengan kelas underline hover untuk memberikan efek hover underline pada link. Logo Dior diletakkan di tengah menggunakan margin left. Mari kita lanjutkan. Di sini saya mempunyai elemen div dengan kelas nvpth1 atau nav putih 1. Nanti akan saya jelaskan CSS-nya, dan di sini juga ada style dan margin top-nya itu 0 pixel. Lalu di sini ada dengan elemen div dengan kelas nav item. Setiap nav item merepresentasikan satu item menu di navbar. Di dalamnya terdapat elemen A untuk link dan elemen div dengan kelas dropdown content untuk content dropdown. Di sini elemen A juga dengan kelas underline hover. Ini adalah link yang akan muncul sebagai item di menu navbar, dan kelas underline hover kemungkinan besar memberikan efek underline saat di link di hover. Untuk elemen div dengan kelas dropdown content, ini adalah konten yang muncul saat item menu di hover atau diklik. Konten ini dapat diisi dengan informasi tambahan atau link lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa div yang berisi gambar produk, deskripsi singkat, dan tombol untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Di kontainer pertama ini, kita menggunakan elemen div dengan kelas container fluid untuk memastikan elemen di dalamnya menggunakan lebar penuh dari viewport. Di dalamnya, kita memiliki elemen image atau IMG yang menampilkan gambar produk dengan lebar 100%. Kemudian ada 2 elemen P yang digunakan untuk menampilkan kategori produk dan nama produk. Gaya teks diatur untuk warna, margin, ukuran font, dan juga perataan teks. Terakhir ada elemen div dengan tombol button yang bergaya bulat
Dengan font ukuran 14 pixel, tombol ini memiliki kelas Bootstrap Button Aktif atau BTN aktif yang memungkinkan toggle state aktif atau tidak aktif. Pada kontainer kedua, ini memiliki struktur yang sama dengan kontainer pertama, namun menampilkan produk skincare. Untuk kontainer ketiga dan juga keempat juga memiliki struktur yang sama dengan gambar produk yang berbeda dan deskripsi yang sesuai. Dengan cara ini, kita dapat menampilkan berbagai produk dengan gaya yang konsisten, memberikan pengguna pengalaman visual yang menarik dan juga mudah dinavigasi. Selanjutnya kita akan melihat bagian terakhir dari halaman website Dior yang menampilkan gambar produk tambahan, deskripsi singkat, tombol untuk mengeksplorasi lebih lanjut, serta informasi layanan pelanggan, lokasi butik, dan kebijakan rumah Dior. Di kontainer ke-6, kita menggunakan elemen div dengan elemen IMG yang menampilkan gambar produk ke-6 dengan lebar 100%. Kemudian ada dua elemen P yang digunakan untuk menampilkan kategori produk La Collection Privé dan nama produk A Couture Summer. Gaya teks diatur untuk warna, margin, ukuran font, dan juga perataan teks. Terakhir, ada halaman div dengan tombol button yang bergaya atau dengan style bulat dengan font ukuran 14 pixel. Tombol ini memiliki kelas Bootstrap BTN aktif yang memungkinkan toggle state aktif atau tidak aktif. Selanjutnya kita memiliki bagian yang berisi informasi langganan pelanggan, lokasi butik, dan kebijakan rumah Dior. Bagian ini diatur dalam 3 kolom menggunakan Bootstrap Row dan juga Call. Bagian ini memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi layanan pelanggan, lokasi butik, dan kebijakan penting dari rumah Dior. Lalu di bagian akhir halaman website ini, pada page pertama ini, kita memiliki beberapa elemen penting dalam footer yang memberikan pengguna akses mudah ke informasi penting. Informasi footer tambahan ini, pada bagian ini kita memiliki kolom yang berisi tautan untuk menemukan toko dengan menggunakan ikon lokasi dan teks Find a Store. Selanjutnya, ada bagian untuk mengikuti akun media sosial Dior dengan menggunakan gambar yang mewakili ikon media sosial. Bagian terakhir ini mencakup logo Dior dan tautan ke kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta kebijakan cookie. Lalu Dior ditempatkan di tengah untuk memberikan identitas visual yang kuat, sementara tautan kebijakan memberikan informasi penting bagi pengguna mengenai pengguna situs web. Dan juga akhirnya kita menyertakan file JavaScript Bootstrap untuk mendukung interaktivitas halaman. Dan itu saja untuk penjelasan bagian ini. Kita akan lanjut ke penjelasan page 2. Nah, pada page 2 ini sebenarnya untuk header dan juga footernya itu sama saja. Saya menggunakan navbar yang sama pada page pertama, tapi di sini saya menambahkan satu div dengan kelas nav putih 2 dengan style margin top 0 pixel. Di sini saya menggunakan juga dalamnya div kelas nav item. Ini sebenarnya sama dengan nav di atasnya, tapi ini hanya memuat link untuk makeup, lips, dan juga lip balms and care. Dan di sini di bawah navbar yang tadi saya membuat div dengan kelas row dan juga kolomnya. Di sini saya menempatkan gambar dengan lip Diornya ini, dan di sampingnya ini saya akan mendeskripsikannya dengan yang pertama. Di atasnya itu ada like, dan juga di sini tuh, dan ini ada pilihan variasi untuk checkoutnya juga. Di sini saya juga menambahkan button dengan notify me sesuai di websitenya. Maksud saya sesuai dengan website aslinya, dan juga di sini saya menambahkan card. Lalu di sini pada halaman bawahnya saya menambahkan row dengan 2 kolom, yaitu kiri dan juga kanan. Yang kiri untuk description, yang kanan untuk ingredient. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan file CSS-nya. Di sini saya juga menggunakan CSS eksternal. Lanjut saja ke bagian pertama. Ini ada font face. Ini tuh digunakan untuk mendefinisikan font custom. Di sini kita mendefinisikan font Century Gothic seperti di website aslinya, website asli Dior, dengan 2 format, yaitu TrueType atau
TTF dan juga Web Open Font Format atau WOFF. Dan body ini saya menetapkan font default untuk seluruh halaman web menggunakan font Century Gothic atau jika tidak tersedia, font fallback-nya itu sans serif. Untuk nav hitam di sini saya menetapkan latar belakang hitam untuk navigasi dengan teks berwarna putih dan tinggi 32 piksel. Elemen navigasi ini menggunakan display flex untuk tata letak yang fleksibel. Lalu ada kelas txt env htm atau teks nav hitam dengan kelas dalam itu teks nav hitam lock ini untuk menetapkan ukuran font 13 piksel dan warna putih dengan margin bawah 35 piksel. Di sini ada kelas location untuk menetapkan lebar icon lokasi menjadi 15 piksel. Dan juga ada navbar brand, teks nav hitam location atau ini tuh untuk menetapkan warna teks putih dan menghapus dekorasi teks atau garis bawah saat di hover. Teks akan memiliki garis bawah. Lalu ada underline hover untuk menetapkan warna teks hitam tanpa dekorasi atau teks decoration-nya itu none. Efek hover ditetapkan menggunakan pseudo element dengan before. Lalu ada underline hover before pseudo element untuk membuat garis bawah yang animasi saat di hover. Untuk nav item sendiri menetapkan posisi relatif untuk elemen navigasi dengan margin kiri 20 piksel dan margin atas 15 piksel. Elemen pertama tidak memiliki margin kiri. Untuk drop-down konten di sini menyembunyikan konten drop-down secara default dan menampilkan saat elemen induk di hover. Posisi absolute digunakan untuk menempatkan drop-down di bawah elemen induk. Untuk NVPTH1 atau nav putih 1 menetapkan tinggi 56 piksel dengan lebar penuh dan border silver 1 piksel. Elemen ini memiliki padding horizontal 55 piksel dan ukuran font 13 piksel menggunakan display flex untuk penataan yang fleksibel dan z-index 1000 untuk memastikan elemen tetap di atas elemen lain. Selanjutnya ada nav PTH2, ini tuh sama kayak nav putih 1, cuman aja tingginya itu 48 piksel. Beda tingginya aja. Lalu di sini ada foto Dior. Ini menetapkan lebar logo Dior menjadi 95 piksel. Untuk margin nav di sini menetapkan margin kiri 50 piksel. Lalu di sini ada media query untuk menetapkan ukuran font dan margin yang berbeda berdasarkan lebar layar. Untuk min width 600 piksel ini menetapkan ukuran font 16 piksel dan margin 20 piksel. Min width 1024 piksel ini menetapkan ukuran font 18 piksel dan margin 30 piksel. Nah, di sini untuk kontainer ini menetapkan lebar penuh dengan lebar maksimum 1200 piksel dan margin tengah otomatis untuk tata letak responsif. Di sini ada kelas header, konten dan juga footer. Ini menetapkan padding 10 piksel untuk elemen header, konten dan footer. Untuk header sendiri di sini menetapkan warna latar belakang abu-abu terang dan konten untuk menetapkan latar belakang putih dan juga sebenarnya di sini ada footer untuk menetapkan warna latar belakang abu-abu terang. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Mohon maaf karena penjelasan saya kurang jelas ya teman-teman. Tapi untuk hasilnya bisa kalian lihat saja di video di awal untuk keseluruhannya itu hasilnya bagaimana. Dan untuk membandingkannya kalian bisa buka web Dior yang aslinya. Terima kasih.